Hai teman-teman semuanya, di video kali ini saya mau membuat tas rajut atau tote bag, contoh seperti yang ada di video. Di sini saya menggunakan benang nilon warna navy, kemudian hakbandnya ukuran 3. Langsung saja langkah awal buat slip knot. Kemudian membuat 60 plus 1 rantai. Totalnya nanti ada 61 rantai. Di sini saya menggunakan kelipatannya 6. Setelah mendapat 61 rantai, lalu masuk ke rantai yang ke-60 membuat SC. Kemudian masuk ke rantai-rantai berikutnya. Satu lubang rantai diisi dengan 1 SC. Sampai ujung. Setelah sampai ujung, totalnya ada 60 SC, kemudian membuat satu rantai lalu dibalik, lanjutkan membuat 60 SC, satu lubangnya diisi dengan 1 SC. Selanjutnya kita akan membuat single crochet bolak-balik sebanyak 12 baris, nanti kita akan bertemu di baris yang ke-12 akhir. Sudah sampai di akhir baris yang ke-12 untuk hasil alasnya. Lubang tepi alasnya juga sudah ada 12 lubang ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Karena di sini saya menggunakan kelipatannya 6, di sini saya buatnya 12 baris. Jika teman-teman menginginkan ukuran yang lebih lebar, bisa ditambah lagi kelipatannya 6. Nah, berikutnya kita akan isi masing-masing lubang berkeliling dengan 1 single crochet, namun di setiap ujungnya atau di setiap sudutnya diisi dengan 2 SC atau increase. Membuat 1 SC. Untuk lubang awal kita beri penanda dan ini akan kita isi 2 SC terakhir nanti ya di lubang penanda ini. Kita lanjutkan satu lubangnya diisi dengan 1 SC sampai bertemu di lubang sudut berikutnya. Bertemu di ujung lubang berikutnya diisi dengan 2 SC, 1, 2. Lalu lanjut mengisi masing-masing lubangnya dengan 1 SC sampai bertemu di ujung lubang berikutnya lagi. Bertemu di ujung lubang berikutnya, kita isi dengan 2 SC. Lalu lanjut mengisi masing-masing lubangnya dengan 1 SC. Sampai bertemu di ujung lubang berikutnya lagi. Bertemu di ujung lubang berikutnya diisi dengan 2 SC. 1,
2. Lalu lanjut mengisi masing-masing lubangnya dengan 1 SC sampai bertemu di awalan penanda. Bertemu di awalan penanda, kita lepas. Lalu kita isi lubang penanda dengan 2 SC. Nah, untuk hasil alas dan pondasi yang pertama jadinya seperti ini. Kita langsung masuk ke pondasi yang kedua. Namun sebelum masuk di pondasi yang kedua, pastikan jumlah lubang berkeliling sudah genap dengan kelipatan 6 ya. Jika belum genap, maka teman-teman bisa tambahkan atau kurangi supaya jumlahnya genap dengan kelipatan 6. Masuk di pondasi yang kedua, kita isi lubang berkeliling dengan 1 SC. Tidak ada penambahan lagi di setiap ujungnya. Kita akan isi di satu serat bagian belakang ya. Beri penanda di lubang SC awal. Lanjutkan satu lubangnya diisi dengan 1 SC bagian back loop atau satu serat bagian belakang. Lanjutkan sampai bertemu di awalan penanda lagi. Bertemu di awalan penanda, kita lepas, lalu kita buat slip stitch di lubang penanda. Untuk hasil alas dan pondasi yang kedua jadinya seperti ini. Lalu kemudian kita langsung masuk ke motifnya. Membuat 3 rantai. Masuk di lubang berikutnya, membuat DC pada masing-masing lubang sampai terkumpul 5 DC. Dihitung dari 3 rantai yang awal. Sudah ada 5 double crochet, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu membuat 1 rantai. Kemudian skip 1 lubang, masuk di lubang berikutnya, membuat DC sebanyak 5 kali. Setelah mendapat 5 DC, lalu 1 rantai, kemudian skip 1 lubang, membuat 5 DC, kemudian 1 rantai. Nah, untuk polanya jadi seperti ini, kita ulangi memutar sampai bertemu di awalan lagi. Sudah sampai di akhir baris motif pertama, tersisa 1 lubang, buat 1 rantai, lalu slip stitch di 3 rantai yang awal. Untuk hasil motifnya jadi seperti ini. Lanjut masuk di baris yang kedua. Buat slip stitch sebanyak 5 kali pada masing-masing lubang. Back loop 1, 2, 3, 4, lalu masuk di lubang 1 rantai, 5. Nah, seperti ini. Lalu membuat 5 DC di lubang ini ya. Buat dulu 3 rantai.
3 rantai dianggap sebagai 1 DC, lalu membuat 4 DC di lubang yang sama. Kemudian kita skip 2 DC, masuk di DC yang tengah-tengah, membuat 1 DC front post seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian masuk di lubang berikutnya, membuat 5 double crochet. Lalu masuk di DC yang ketiga, membuat 1 double crochet front post. Lalu masuk di lubang berikutnya, membuat 5 double crochet. Lalu masuk di DC yang ketiga, membuat 1 DC front post. Kita ulangi, membuat pola seperti ini, memutar sampai bertemu di awalan lagi. Sudah sampai di akhir baris yang kedua, lalu slip stitch di 3 rantai yang awal. Memasuki baris yang ketiga, buat 3 rantai. 3 rantai ini dianggap sebagai 1 DC, masuk ke lubang berikutnya, membuat 1 double crochet. Kemudian 1 rantai, lalu kita skip 1 lubang ya, DC yang ketiga kita skip, membuat 5 double crochet di lubang-lubang berikutnya. 1 di lubang berikutnya, 2, lalu di lubang front post double crochet, kita buat juga front post double crochet ya, 3, kemudian double crochet biasa 2 kali. Satu, 2. Total ada 5 DC, 2 double crochet biasa, 1 double crochet front post, dan 2 double crochet biasa. Kemudian 1 rantai, skip 1 lubang, masuk lubang berikutnya, membuat 2 double crochet biasa. 1, 2, lalu masuk di lubang front post, membuat 1 double crochet front post, masuk lubang berikutnya, membuat double crochet biasa, 1, 2, kemudian 1 rantai, lanjut skip 1 lubang, membuat double crochet, 1 ke lubang berikutnya, 2 ke lubang berikutnya, double crochet front post,
3 ke lubang berikutnya, 4, 5. Kita ulangi pola yang sama memutar sampai bertemu di awalan lagi ya. Bertemu di awalan lagi atau di akhir baris yang ketiga, kita skip 1 lubang, membuat 2 double crochet, lalu 1 double crochet front post. Kemudian slip stitch di 3 rantai yang awal. Masuk di baris yang keempat, kita slip stitch 2 kali, 1, 2, lalu membuat 5 double crochet di lubang yang sama. Buat dulu 3 rantai. 3 rantai dianggap sebagai 1 DC, lalu membuat 4 double crochet. Lalu membuat double crochet front post di lubang double crochet yang ketiga, lalu membuat 5 double crochet di lubang 1 rantai berikutnya. Lalu membuat 1 double crochet front post di lubang yang ketiga, lalu membuat 5 double crochet di lubang rantai berikutnya. Lalu ulangi pola yang sama seperti ini, memutar sampai bertemu di awalan lagi. Berikutnya kita tinggal mengulangi pola yang sama seperti di bawah ya, sampai mendapat tinggi yang kita inginkan. Ini akan saya lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di akhir baris, selalu slip stitch. Nah, di sini saya sudah membuatnya tinggi segini ya. Kemudian berikutnya kita akan membuat listnya. Masing-masing lubang diisi dengan 1 single crochet berkeliling. Buat 1 rantai, masuk di lubang yang sama membuat SC. Masuk di lubang-lubang berikutnya, 1 lubang rantai diisi dengan 1 SC. Nanti kita akan bertemu di baris yang ketiga akhir. Nah, ini sudah sampai di baris yang ketiga akhir, lalu slip stitch. Di sini juga sudah sekalian saya pasang penanda untuk pemasangan tali handle-nya ya. Untuk membuat tali handle-nya, di sini saya tentukan hitungannya 4 motif dari sini, 1, 2, 3, 4, lalu naik ke atas kita beri penanda. Di sebelah kiri juga ya, 1, 2, 3, 4 motif, lalu naik ke atas beri penanda.
Di belakangnya juga sama, hitung 4 motif, sebelah kanan dan kirinya. Kemudian kita akan lanjutkan membuat single crochet sampai bertemu di penanda kuning. Buat 1 rantai, masuk di lubang yang sama membuat SC, masuk di lubang-lubang berikutnya, membuat SC pada masing-masing lubang. Sudah sampai di penanda yang kuning, kita lepas, lalu membuat SC, kemudian membuat 120 rantai. Setelah mendapat 120 rantai, lalu kita lepas penanda yang oranye. Masuk di lubang penanda, membuat SC. Kemudian membuat SC pada masing-masing lubang sampai bertemu di penanda berikutnya ya. Bertemu di penanda yang merah, kita lepas. Lalu kita isi lubang penanda dengan 1 SC. Lalu lanjut membuat 120 rantai. Nah, setelah mendapat 120 rantai, lalu kita lepas penanda berikutnya. Lalu kita masuk di lubang penanda, membuat SC. Kemudian lanjutkan membuat SC berkeliling sampai bertemu di handle ya. Sudah sampai di tali berikutnya, kita skip 1 lubang, lalu masuk ke rantai, kita membuat SC. Lalu lanjutkan masing-masing lubang rantai diisi dengan 1 SC berkeliling, sampai mendapatkan beberapa baris. Nanti kita akan bertemu di baris yang terakhir ya. Ini saya akan buat sampai di baris ke-5 akhir. Sudah sampai di akhir baris yang ke-5 ya. Sudah selesai untuk tali handle-nya. Kemudian slip stitch, lalu potong benangnya, kemudian rapi-rapikan. Untuk hasil tas rajutnya jadi seperti ini. Kemudian tali handle-nya jadi seperti ini. Demikian video tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.